Tanaman tidak akan tumbuh dan berproduksi dengan maksimal jika tanah dalam kondisi asam maupun basah. Dengan mengetahui pH tanah, petani bisa menentukan skala pH yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga kerugian dapat diminimalisir dan hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada konten kali ini kita akan berbicara banyak mengenai pH tanah. Mengapa? Karena kadar keasaman tanah atau pH sangat mempengaruhi tanaman untuk tumbuh dan berkembang, serta mempengaruhi tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Tanah adalah media alami yang diperlukan dalam kegiatan kita bercocok tanam. Pada setiap tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Banyak sedikitnya kandungan unsur hara pada tanah merupakan indikator tingkat kesuburan tanah tersebut. Kandungan unsur hara dan tingkat kesuburan tanah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tingkat kesuburan tanaman itu sendiri tergantung pada kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Di antaranya adalah derajat keasaman tanah atau pH tanah. Tanaman yang dibudidayakan pada tanah ber-pH rendah maupun pH tinggi tidak akan tumbuh dengan baik dan perlu dilakukan tindakan agar kadar pH tanah menjadi netral. Jadi, bagi para petani yang pernah mengalami suatu keadaan ataupun ada bapak-bapak atau ibu-ibu mengalami suatu keadaan seperti berikut, di mana kita sudah melakukan pemupukan dengan dosis yang tepat atau bahkan kadang-kadang bapak-bapak dan ibu melakukan pemupukan dengan dosis yang tinggi. Akan tetapi pertumbuhan tanaman masih tidak maksimal. Bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh pH tanah yang terlalu masam, sehingga mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Sobat tani semua, banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pH tanah? pH tanah sendiri merupakan singkatan dari Potential of Hydrogen. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, kita sebagai para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan. Karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Ataupun kita dapat melakukan tindakan apa untuk merubah pH tanah sehingga menjadi pH yang cocok atau ideal untuk tanaman yang akan kita tanam. Sobat tani semua, perlu kita ketahui bahwa skala pH antara 0 hingga 14 dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7. Dan disebut basah jika skala pH lebih dari 7. Jika skala pH adalah 7, maka artinya tanah tersebut bersifat netral, tidak asam maupun basah. Kondisi tanah yang paling ideal untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman adalah tanah yang bersifat netral. Namun demikian, beberapa jenis tanaman masih toleran terhadap tanah dengan pH yang sedikit asam, yaitu tanah yang ber-pH maksimal 5. Sobat tani semua, cara mengetahui pH tanah yang paling akurat adalah dengan menggunakan sebuah alat pengukur pH yang disebut dengan pH meter. Namun sayangnya banyak para petani ataupun banyak bapak-bapak dan ibu tani yang tidak memiliki alat tersebut. Mungkin karena harganya yang cukup mahal atau kurangnya pengetahuan tentang pentingnya mengetahui pH tanah. Padahal pengetahuan tentang derajat keasaman tanah sangat berperan dalam keberhasilan suatu budidaya tanaman. Tanaman tidak akan tumbuh dan berproduksi dengan maksimal jika tanah dalam kondisi asam maupun basah. Dengan mengetahui pH tanah, petani bisa menentukan skala pH yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga kerugian dapat diminimalisir dan hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Selain menggunakan pH meter, mengukur pH tanah bisa juga dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus. Namun, pengukuran menggunakan kertas lakmus ini memiliki keterbatasan
karena kita tidak bisa mengetahui angka skala pH tersebut secara rinci. Misalnya di situ hanya tertulis 6 atau 5, tidak ada 6,1 atau 6,2. Pengukuran dengan kertas lakmus hanya bisa menentukan apakah tanah tersebut asam, netral, ataupun basa. Sementara skala angka derajat keasamannya tidak bisa diketahui secara rinci, seperti yang Bang Yarta sebutkan tadi. Namun demikian, kertas lakmus sudah cukup membantu dalam mengetahui kondisi dan sifat tanah. Pada konten Bang Yarta berikutnya, kita akan lebih mendalami cara mengukur pH tanah dan mempraktekannya, serta menghitung berapa kebutuhan kapur yang diperlukan oleh tanah. Sobat Tani semua, terdapat 3 jenis pH yang mendasari karakteristik tanah dan biasanya menjadi acuan utama dalam bidang pertanian. Di antara lain, yang pertama pH itu netral. Tanah dengan pH netral berada pada angka 6,5 sampai 7,8. Tingkat keasam basaan ini merupakan pH ideal dengan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal. Biasanya, tanah ber-pH netral ini cocok digunakan untuk bercocok tanam. Beberapa tanaman seperti ubi kayu optimal ditanam pada tanah dengan pH 4,5 hingga 8. Dan cabai memerlukan pH tanah antara 5,6 hingga 7,2. Yang kedua, pH asam. Kadar pH dalam tanah asam biasanya dimiliki oleh tanah gambut yang cenderung mempunyai kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang yang tinggi. Pada kondisi tanah yang asam, biasanya tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik karena zat hara tidak dapat diserap oleh tumbuhan secara optimal. Untuk mengurangi kadar keasaman tanah, kita dapat melakukan pemberian dolomit atau kapur pertanian. Yang ketiga, pH basa. Tanah dengan pH basa lebih banyak mengandung zat kapur dan umumnya terdapat di daerah pesisir pantai. Selain itu, tanah basa juga memiliki kandungan ion magnesium, kalsium, kalium, dan natrium yang lebih tinggi. Kondisi kebasaan yang tinggi tidak baik bagi tanaman kita. Pengolahan tanah basa agar pH-nya menjadi netral dapat dilakukan dengan pemberian sulfur atau belerang dan kapur gipsum. Kadar keasaman tanah atau pH sangat mempengaruhi tanaman untuk tumbuh dan berkembang, serta mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Tanah dengan pH terlalu rendah ataupun tinggi akan mempersulit tanaman untuk menyerap unsur hara. Artinya, kondisi tanaman yang mampu menyerap unsur hara secara optimal itu berada pada pH 6,5 sampai 7. Beberapa faktor penyebab atau pemicu tanah menjadi lebih asam atau pH-nya lebih rendah antara lain. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Ini mengakibatkan tercucinya unsur hara pada tanah, kemudian berimplikasi pada terbentuknya tanah masam. Yang kedua, adanya unsur Al atau aluminium, Cu atau tembaga, dan Fe atau besi yang berlebihan. Kemudian, air yang tergenang secara terus-menerus pada lahan karena tata air atau drainase yang tidak begitu baik. Yang berikutnya adalah dekomposisi bahan organik yang mengeluarkan kalsium dari dalam tanah. Kemudian, kadang-kadang kita menggunakan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Ini juga dapat mengakibatkannya. Yang terakhir adalah secara umum tanah dengan pH rendah merupakan tanah dengan kekurangan kalsium dan magnesium. Jika larutan tanah terlalu asam, tanaman tidak dapat memanfaatkan unsur N, P, K, dan zat hara yang lain yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan. Pada tanah asam, tanaman mempunyai kemungkinan yang besar untuk teracuni oleh logam berat yang pada akhirnya dapat mati karena keracunan tersebut. Demikianlah Sobat Tani semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Bang Yarta kembali mengingatkan, untuk sobat yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like dan share atau bagikan konten ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya untuk mengetahui konten Bang Yarta selanjutnya. Wassalam. Salam Tani.